Siswa-siswi sekalian, kita lanjutkan materi kasus pelanggaran hukum terhadap hak warga negara. Kita lihat, pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang saat ini terjadi, misalnya sebagai berikut. Pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal. Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, pengacara, masih setengah-setengah, belum optimal, belum maksimal melaksanakan tugasnya. Masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan. Kemudian yang kedua, saat ini tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Ini bertentangan dengan pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, masih merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Ini bertentangan dengan amanat pasal 28A sampai pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 tentang hak asasi manusia. Kemudian kita lihat masih terjadinya tindak kekerasan mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan dari satu umat beragama kepada umat beragama lainnya. Kemudian angka putus sekolah yang cukup tinggi. Ini bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian masih banyaknya pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD, DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Siswa-siswi sekalian, kasus pengingkaran kewajiban. Kewajiban warga negara adalah tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi kenyataannya banyak terjadi warga negara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Apa contohnya? Kita lihat. Masih banyak warga negara yang membuang sampah sembarangan, tidak pada tempatnya. Kemudian, masih banyak warga negara yang melanggar aturan berlalu lintas. Ya. Tidak membawa SIM, tidak memakai helm, atau melanggar lampu merah, menerobos lampu merah, dan sebagainya. Kemudian, masih banyak terjadi perusakan terhadap fasilitas negara, ya, seperti trotoar, jembatan penyeberangan. Ini dirusak oleh sebagian orang. Kemudian tidak membayar pajak kepada negara, tentunya bagi wajib pajak, ini masih banyak yang mengingkarinya. Nah, ini bertentangan dengan pasal 23 ayat 2 UUD 45 mengatakan bahwa segala pajak untuk keperluan negara. Berikutnya, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ini melanggar pasal 30 ayat 1 UUD 45. Siswa-siswi sekalian, bagaimana penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara? Ada 7 upaya yang harus dilakukan. Pertama, upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kedua, supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan.
Ya, hukumlah yang tertinggi dalam suatu negara. Supremacy of the law, hukumlah yang tertinggi. Dan equality before the law. Hukum itu berlaku tanpa kecuali. Dan demokrasi harus ditegakkan. Yang berikutnya adalah mengoptimalkan peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Ombudsman, Komnas HAM, KPAI, dan Komnas Perempuan. Berikutnya, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan kewaspadaan dari masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik. Jangan sampai lembaga-lembaga politik beraliran sesat yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal. Seperti sekolah dan tempat kursus, ini bisa tempat meningkatkan kesadaran bernegara melalui pendidikan bela negara misalnya. Kemudian yang keenam, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Kita tahu polisi dan TNI tulang punggung keamanan di negara kita, tulang punggung pertahanan di negara kita. Untuk itu, polisi dan TNI, Polri dan TNI harus profesional, didukung oleh sarana prasarana yang memadai, sehingga tidak ketinggalan dari negara lain dan tetap bisa mempertahankan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Kemudian, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Kita tahu masyarakat kita yang masyarakat multikultural rentan terhadap konflik sosial. Makanya harus bahu-membahu bekerja sama meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa demi kokohnya NKRI. Berikutnya, kita masuk bagaimana membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Nah, sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain. Sikap tersebut dapat Anda laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk perilaku di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Siswa-siswi sekalian, demikianlah materi kelas 12 KD pertama, kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Semoga Anda bisa paham dan mengerti. Atas perhatian Anda, Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk tugas Anda akan Bapak berikan melalui WhatsApp grup angkatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.